Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-nikaha min a'zami an-ni'am ba'da ni'matis syahadati wal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in ila akhir al-ayyam. Amma ba'du. Bapak Wakil Syariah yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Lingkungan Tiga Utara, yang mewakili Bapak Kepala Desa Bukit Indah, para Ketua RT, Al-Mukarramun, para tuan guru, para staf, bapak-bapak, serta saksi yang terhormat, kedua mempelai yang sangat-sangat berbahagia pada kesempatan ini, dan juga kepada para keluarga besar dan para kedua mempelai yang telah mengiringi kebahagiaan kedua mempelai. Mudah-mudahan kebahagiaan ini abadi, yang berawal dari sebuah akad ijab kabul antara wali dan mempelai lagi, lalu akan berlanjut terus sampai masuk surga. Karena Rasul bersabda, man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinihi falyattaqillaha fi nisfil akhir. Siapa saja yang melangsungkan akad nikah, maka hampir, karena ini takrib, hampir sempurna setengah agamanya, berarti hampir belum sempurna. Falyattaqillaha fi nisfil akhir, hendaklah dia takwa kepada Allah pada setengah yang berikutnya. Ini mengandung sebuah arti bahwa nikah itu merupakan suatu ibadah yang sangat luar biasa, sampai dikenai oleh Rasulullah SAW menjadi setengah agama. Tinggal nanti setengah yang lain disempurnakan dengan bertakwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang laki-laki sebagai suami, yang perempuan sebagai istri. Di sini adalah merupakan perpaduan antara seorang imam dan seorang makmum, yang nanti akan melahirkan makmum-makmum lain. Makmum harus pandai untuk mengawasi sang imam. Apabila imam mengalami keliruan, maka makmum menegur. Kalau 3 kali imam tidak bisa tegur, maka makmum boleh mubarakah. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjadi imam yang baik untuk memimpin makmumnya. Ini adalah konsekuensi daripada seorang imam. Dia harus siap untuk mendapatkan teguran-teguran daripada makmum, tetapi tetap wajib menggunakan etika. Ya, kalau boleh, bahwa seorang makmum itu adalah bagikan rakyat yang dipimpin. Rakyat sebenarnya tidak boleh mengajukan sebuah teguran, apalagi kritikan. Yang boleh adalah mengajukan sebuah usulan. Itu sebabnya maka kalau seorang perempuan diibaratkan sebagai rakyat yang paling utama dari seorang pemimpin, maka ketika sang pemimpin itu keliru, maka rakyat menyampaikan sebuah usulan, bukan kritikan, apalagi saran, apalagi perintah. Jadi usulan untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, itulah sebabnya ketika pada satu saat Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat dari kaum Ansor, karena beliau juga sebenarnya darah kaum Ansor, karena balutnya yang perempuan adalah dari Ansor, orang Madinah asli. Keluarga Ansor itu lapor kepada Rasulullah SAW tentang perilaku seekor unta sebenarnya. Seekor unta dilaporkan oleh kabar Ansor bahwa unta ini
biasa dipergunakan untuk mengangkut air buat bukan makan atau minum, mencuci pakaian, bahkan untuk mengairi tanaman-tanaman. Tapi begitu onta ini mendekat di sumur tersebut, dia selalu membalikkan punggungnya dan tidak mau mengangkut air-air tersebut. Lalu dia lari masuk kandang. Maka para sahabat Ansor itu melapor pada Rasulullah SAW. Rasulullah pun datang mendekat itu onta. Rasulullah dilarang oleh para keluarganya, jangan, Rasulullah ini sudah bagikan anjing, dia suka menggigit, kata daripada sahabat Ansor. Tetapi Rasulullah dengan penuh keyakinan bahwa dia tidak akan terganggu oleh itu si onta. Akhirnya Rasulullah menatap itu onta itu pun menatap Rasulullah, langsung onta itu sujud di hadapan Rasulullah SAW. Ketika para sahabat Ansor itu melihat onta itu sujud di hadapan Rasulullah SAW, maka sahabat itu mengatakan, ini seekor onta, hewan yang tak berakal, tak bisa bertutur, tiba-tiba sujud di hadapan Rasulullah. Alangkah bagusnya kami, Rasulullah, umat engkau yang berakal ini, yang punya naluri, punya selera, punya akal, yang punya pikiran, lebih pantas bersujud kepada engkau. Kata sahabat Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata, jangan. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, lau umirtu an amuran nasa ayyasjudan lin nasi la amartu nisa'a ayyasjudna di azwajihinna. Seandainya saya ini diperintahkan untuk memerintah orang lain sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya yang pertama kali saya suruh sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Lalu Rasulullah lanjutkan, seandainya seorang suami itu memiliki penyakit kulit, dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kakinya penuh dengan darah, penuh dengan nanah, semua kulitnya penuh dengan luka-luka. Lalu si istri itu menjilati semua darah dan nanah itu yang dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kaki, sampai badan daripada suaminya bersih daripada darah dan nanah. Belum seorang istri dikatakan melaksanakan kewajibannya kepada seorang suami. Itu kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa besar kewajiban seorang istri kepada seorang suami. Tetapi hal ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan oleh suami untuk memperlakukan istrinya secara semena-mena. Justru disitulah seorang suami wajib bersyukur. Diberitahukan hal itu oleh Rasulullah SAW adalah bukan untuk menjadi alasannya memperlakukan istri secara semena-mena, mau mengintervensi istrinya, ekspektasi dan lain sebagainya, tetapi justru dia bersyukur dijadikan memiliki posisi yang begitu mulia di hadapan seorang istri. Supaya gimana? Supaya dia itu memuliakan istrinya. Karena tanpa adanya pemuliaan daripada suami, seorang perempuan akan bisa masuk surga. Ketika Rasulullah kembali ke Selat Merah, kemudian pagi-pagi dijenguk oleh putrinya Fatimah. Lalu Rasulullah menangis. Ditanya oleh Fatimah, kenapa ayah anda menangis? Gimana anda menangis? Dia bilang, saya dibawa kalau Selat Merah tadi masuk melihat keadaan dalam surga. Ternyata saya lihat bahwa penghuni surga itu banyaknya perempuan. Jadi jangan takut ibu-ibu, lebih banyak perempuan masuk surga daripada masuk neraka. Nah itu untuk kepentingan saya, untuk kepentingan laki-laki di sini. Karena nanti seorang laki-laki akan beristri 12.500 orang. 12.500 orang. Itu menunjukkan bahwa jauh 2.500 orang perempuan masuk surga, satu laki-laki. Kalau masuk neraka memang banyak, tapi tidak sebanyak dengan perempuan masuk surga. Yang 12.500 itu bagi jadi 3, 8.000 adalah para janda. Berarti janda lebih banyak
dibanding dengan gadis. Oleh sebab itu jangan berkecil hati pada ganda. Silakan dijaga saja sudah satu bulan kemudian. Supaya dengan alasan itu Allah bagi kasihani amal namanya. Asal Allah amal kalau saya sendirilah. Maka tapi kalau memang para laki-laki pada kasih saya, silakan dikasih pada ganda banyak sekali. Supaya supaya terangkat martabatnya. Lalu 500 itu yang bidadari. Ini menunjukkan bahwa banyak perempuan masuk neraka membuat Rasulullah jadi sedih. Karena apa? Rasulullah SAW itu azizun alaihi ma'anitum. Artinya selalu merasa sulit, susah, berat merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Satu saja rasa sakit yang dirasakan oleh umat, Rasulullah merasakannya 100. Maka ketika dia melihat banyak orang masuk neraka daripada perempuan, lantas dia menangis. Lalu ditanya apa sebabnya Rasulullah? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah li'annahunna yaqulnal asyir. Karena mereka itu sebabnya yaqulnal asyir. Mereka tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Nah ini adalah seringkali yang menyebabkan terjadinya retak rumah tangga adalah karena tuntutan seorang istri yang tidak sesuai dengan kemampuan suami. Itu boleh istri menuntut kepada suaminya apa yang dibutuhkan, tetapi hendaklah dia lihat bagaimana keadaan daripada suami. Nah disitulah pesan orang-orang tua kita nanti sakit baik anaknya. Artinya tidak menjadi senang doang, jadi seringan selama. Lewat saja ya pada senang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat itu pada susah-susah. Nah di saat susah pula justru siapa yang merasakan dia susah, maka yang merasa senang harus mengurangi rasa susah. Dan dalam arti kalau suami susah karena tidak mendapatkan uang secukupnya, sang istri harus menghibur. Wajib hukumnya menghibur. Agar apa? Agar suaminya tidak panik dengan pencapaian uang yang sangat sedikit. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang susah lantaran tidak ada yang dipergunakan untuk diperas dan sebagainya, suami wajib memberikan hiburan kepada istrinya. Nah, dalam kaitan dengan inilah seorang istri pandai-pandai memanage keuangan yang diberikan oleh suaminya. Ketika diberikan oleh suaminya ya 25.000 lah, jangan habiskan semuanya. Karena apa? Tidak selamanya sang suami itu mampu mencari uang. Kenapa? Karena betapa banyak contoh yang kita lihat ketika di saat rumah tangga membutuhkan banyak keuangan, tiba-tiba sang suami tak mampu untuk memenuhinya. Disitulah nanti sang istri mengeluarkan akan seperti itu. Pandai-pandailah menabung supaya apa? Jika ada jangan dimakan kata pepatah, kalau tak ada barulah dimakan. Artinya begitu kita memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang lain, maka jangan dimakan dulu, simpan. Kapan dia memanage keuangan ini adalah merupakan ajaran daripada Rasulullah SAW sendiri, sehingga tidak terjadi yang namanya tabzir, pemborosan. Ini mohon maaf, akhir-akhir ini kita lihat banyak kadang-kadang ibu menjadi habis persiapan keuangan yang diberikan oleh suami karena setiap minggu shopping ke apa namanya mall dan sebagainya. Ada tempat hiburan. Tapi sekarang tempat hiburan itu semua ada, desa-desa wisata itu semuanya. Dan paling banyak adalah wisata kuliner untuk desa-desa yang ada di pinggir kali. Banyak pantai-pantai itu. Kadang-kadang sekali ke sana terus ingin terus jadi. Dia tidak memikirkan uang ada atau tidak. Nah ini adalah merupakan salah satu daripada problem yang banyak pada rumah tangga sekarang ini di saat kita sulit merasakan kesulitan dalam mencari ekonomi. Maka kepandaian seorang istri sebagai manajemen rumah tangga adalah sangat-sangat dituntut. Kenapa? Karena jangan sampai kita kalah bersaing dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita,
kepada mereka yang keuangan suaminya sangat luar biasa, sehingga pada saat-saat tertentu mereka baru memanfaatkannya. Karena apa? Karena di dalam rumah tangga ini ada merupakan sebuah jihad. Yang jihad itu ada yang tidak mau disebut sabilillah. Berjuanglah di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa dan raga. Seorang istri jihadnya adalah di rumah suami. Seorang suami adalah jihadnya adalah di lapangan. Jihad mencari keuangan untuk hidup rumah tangga. Dan yang perlu juga kalian ingatkan bahwa memang hidup ini, dunia ini adalah merupakan tempat kita diuji oleh Allah. Ketika kita dihadapkan oleh suatu ujian, jangan pernah berputus asa. Ini mohon maaf ya, mohon maaf kadang-kadang kita kalau melihat saudara-saudara kita meninggal dunia, kita betul secara naluri kemanusiaan kita bersedih. Tetapi kalau kita tahu hakikat dunia itu apa? Si judul mukminin kan? Dunia sebelum ini wajah kafirin. Ketika meninggal dunia berarti dia keluar daripada penjara. Lalu kita menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita belum tahu sebenarnya hakikat daripada dunia itu tempat kesengsaraan, tempat kesengsaraan, tempat orang sengsara. Nah, kalau dia meninggal dunia, dia sudah keluar dari kesengsaraan itu semuanya. Apalagi sudah ada kunci. Kita ini orang beriman kepada Muhammad SAW. Dengan mengucapkan la ilaha illallah saja satu kali sudah bebas dari pada kesulitan dalam bahasa. Sementara di dunia ini mungkin sejuta kali kita mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu kita lepas daripada sejulur mukmin. Sejulur mukmin itu nanti kita keluar daripada dunia ini baru kita bebas daripada sejulur mukmin tersebut. Nanti kita akan mati. Nah, pada yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi kita ini dari Allah kembali kepada Allah. Kenapa kita sedih kepada orang yang kembali kepada Allah? Itu hanya karena kebiasaan lalu manusia. Padahal kalau orang beriman kata sesi bilang meninggal dunianya itu bagaikan orang yang sedang malam pertama. Dan kenapa kita sedih kepada orang yang malam pertama? Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat kematian dan kita tidak tahu hakikat kehidupan. Maka sesungguhnya nikah itu merupakan pembelajaran daripada kelanjutan kehidupan kita sebagai manusia. Ketika nanti kita melahirkan banyak manusia, itulah sesungguhnya kita sedang meningkat yang namanya hakikat hidup. Karena sehingga dari demikian nikah ini merupakan salah satu jenjang kehidupan kita. Jadi episode kehidupan kita ini sudah terlewatkan beberapa episode. Sekarang anak kita Haji Ahmad Awas dan Maya sudah mulai memasuki episode baru. Nah, nanti akan terus berapa ribu episode sesudah itu barulah sampai kepada Allah. Karena kita semuanya berjalan menuju Allah ini dalam menuju Allah, dalam menuju Allah. Al-Kalamu para penduduk, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara kita yang terhormat, ketika kita berada di Sijnul Mukminin ini, maka apapun alasan kita jangan sampai terborgol oleh kehidupan penjara dunia ini. Dalam arti kita harus atasi dia. Bagaimana cara mengatasinya? Allah sudah memberikan konsep cara mengatasinya. Dekat kepada kata Allah, jangan kau jauh kepadaku. Karena hakikatnya ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, Allah mengikat kita dekat kepada Dia. Dia mengikat kita dekat. Selama kita jauh daripada Allah, kita akan dicabutase oleh musuh-musuh Allah. Semakin kita semakin jauh dari Allah, semakin merana kehidupan kita, semakin merana, semakin susah. Tapi ketika kita dekat kepada Allah, maka apalagi ada harta yang jadi penunjang hidup ini. Tidak ada harta pun kita tetap bahagia karena kita dekat dengan Allah. Tapi ketika kita jauh dari Allah, jangankan hanya uang 1 juta sehari, sebenarnya saja sehari tidak akan bisa membuat kita bahagia. Kalau kita bahagia itu sifatnya fiksi, tidak sejati. Oleh sebab itu dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan ujian yang namanya kesulitan mendapatkan keuangan, jangan jauh dari Allah. Semakin dekat Allah, semakin dekat kepada Allah. Hingga nanti Allah akan memberikan petunjuk, kau harus jalan ini. Dan yang terakhir, bahwa
nikah ini adalah merupakan pintu daripada rezeki. Makanya dikatakan dalam surah, man aradal ghina falyatazawwaj. Siapa saja yang ingin kaya silakan nikah. Kalau sudah nikah satu kali belum kaya, 8 kali jadi 2 kali. Kalau 2 kali belum juga tambah jadi 3. Kalau 3 juga belum kaya, tambah mungkin 4 nanti lebih kaya. Tapi kalau sudah 4 tak kaya-kaya, sudah ditakdirkan melarang oleh Allah. Dan ini pintu rezeki, ya. Makanya dikatakan azawajul nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahlah bersama perempuan karena mereka itu sungguhnya datang ke rumah suaminya membawa harta. Walaupun tadi ayah menetapkan mas kawinnya tidak. Jadi mas kawin tidak diminta ya, mohon maaf Allah. Tadi tidak ditetapkan. Karena apa? Masih berhak daripada istri, bukan hak laki-laki. Bahwa siapa ditetapkan. Jadi tidak minta. Apapun yang ditetapkan oleh seorang istri wajib dipenuhi oleh suami. Kalau tidak dipenuhi, maka nanti menjadi utang. Siapa saja yang meninggal dunia berutang mas kawin kepada istrinya dan istrinya belum dikawinnya, maka nanti tidak akan dihukumkan bersama para pelacur kata Rasulullah SAW. Dia nanti keberatan. Kenapa ya Allah dihukumkan bersama pelacur? Padahal saya dikatakan dari para ulama di masjid dikatakan di musola, atau dari Jumat pada bulan yang mulia. Tapi kenapa yang pelacur? Ingatlah kamu belum berikan mas kawin kepada istrimu. Dari sini tidak memberikan persikat. Itu sebabnya Umar bin Khattab mengatakan, seandainya kalau saya tidak dianggap mengumbar fitnah, niscaya saya akan wajibkan seorang istri yang menyediakan mas kawin kepada suaminya masuk surga tanpa hisab, kata Umar bin Khattab. Begitu mulianya yang namanya mas kawin. Jadi kalau seorang istri menjadikan mas kawin kepada suaminya, itu sedekah yang luar biasa, bisa menjadi kunci surga yang kita pegang tanpa diterima malaikat tidak masuk dalam surga. Nah inilah sebagai iringan daripada acara pernikahan anak kita Haji Ahmad Fawaz dengan Maya. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi suami istri yang segera mampu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan diramikan dan kelahiran putra putri yang menjadi kebanggaan kita berdua, bahkan keluarga dan kebanggaan masyarakat, bahkan kebanggaan Nabi Muhammad SAW di kalimat perempuan. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini atas segala perhatian dan terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.